Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara Prabu aku tidak Angling bisa Dharma, menuruti Raja kemauannya. Malwapati yang disegani, tengah diliputi kabut rasa bersalah yang tak kunjung sirna. Hatinya resah, pikirannya gamang, seolah setiap langkahnya dihantui oleh bayangan masa lalu yang kelam. Demi meredakan gejolak batinnya, ia memutuskan meninggalkan kemewahan istana untuk menempuh perjalanan seorang diri, hanya ditemani kuda setia yang telah lama menjadi sahabat pengembaraannya. Menelusuri jalan setapak, ia melewati desa-desa sunyi dan padang luas, hingga akhirnya tiba di sebuah hutan lebat, tempat asing yang belum pernah dijamah olehnya. Pohon-pohon raksasa menjulang menutupi cahaya matahari, suara burung dan binatang malam bergema, menambah kesan bahwa hutan itu menyimpan rahasia besar yang belum tersingkap. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrin. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Hea! Hea! Biasanya kalau matahari sudah tinggi, dia sudah pulang. Jangan-jangan si tua bangga itu sudah menangkapnya. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Iya. Masih belum sembuh, Ki? Di sisi lain, cerita beralih pada sosok tabib sakti bernama Suliwa. Namanya termasyur ke berbagai penjuru tanah Jawa, sebab ia mampu meracik obat dari akar rumput dan bunga hutan, bahkan menyembuhkan penyakit yang tak mampu ditangani tabib lain. Keahliannya membuat banyak pendekar, raja, bahkan orang-orang yang penuh ambisi, datang mencarinya. Konon, Suliwa adalah titisan Batara Surya, dewa matahari, sehingga darah dan napasnya diyakini membawa anugerah yang langka. Namun, kabar itu justru menjadi ancaman bagi hidupnya. Banyak orang berhasrat memilikinya, entah untuk dijadikan murid, pengikut, bahkan ada yang berniat menculik demi menguasai rahasia ilmu penyembuhannya. Seorang sahabat karibnya yang bijaksana pun menyarankan agar ia meninggalkan kediamannya sebelum terlambat, sebelum para pemburu kesaktian berhasil menemukan jejaknya. Lebih baik sementara kamu ikut aku ke Grobogan. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kasihan kalau nanti ada penduduk yang memerlukan pertolonganku. Goblok. Kasihani dulu dirimu sendiri. Baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam. Malah mikir orang lain.
Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau, Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan 8. Kamu pasti akan dibunuh. Sementara itu, di jalan lain, seorang kakek tua sakti melangkah perlahan di tengah rimba. Rambutnya putih panjang, sorot matanya menyimpan kilatan tajam, tanda pengalaman panjang yang dilalui. Namun, langkahnya ternyata telah terendus oleh sekelompok pendekar wanita bersama para pengikutnya. Mereka mengejarnya tanpa henti, dan dari beberapa petunjuk, mereka tahu bahwa tujuan sang kakek adalah menuju tempat tinggal Suliwa. Maka, begitu mereka sampai, bentrokan tak terhindarkan. Udara bergetar oleh dentuman ilmu kanuragan, pohon-pohon tumbang, tanah bergetar. Sang kakek dengan tenaga dalamnya yang dahsyat berusaha menahan serangan dari berbagai arah, namun jumlah musuh terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Suliwa yang menjadi sasaran buru berhasil melarikan diri, sementara sang kakek menanggung beban berat seorang diri, menumbangkan lawan-lawan dengan tenaga terakhirnya. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar 8 lengan? Gila! Panggil gurumu, bapakmu sekalian. Aku tidak takut. Bentuk jurus pagar cahaya bumi. Kalian mau melayani aku? Di tempat berbeda, seorang pendekar wanita tangguh bernama Kenanga menghadapi ujian nasibnya. Beberapa penduduk desa yang terhasut oleh kebencian menghadang perjalanannya. Pertarungan sengit pun pecah.
Gerakan kenanga laksana angin yang meliuk, jurus-jurus silatnya mematikan namun indah dipandang, membuat lawan-lawannya bergelimpangan satu persatu. Namun kemenangan itu bukan akhir, sebab tantangan baru telah menantinya di tanah yang berbeda, di medan yang jauh lebih berbahaya. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Aku paling suka perempuan galak. Tubuhmu pasti lebih panas dari ayam-ayam kampung. Janganlah. Aku harus tetap hidup. Aku harus hidup untuk membalas perlakuan Sudamani. Suliwa! Suliwa! Gara-gara kamu, tabib Buddha itu lari. Suliwa! Mencium bau keringatmu, kamu pasti si tabib dari hutan 1000 bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Mau kemana? Di tengah pelariannya, Suliwa kembali dihadang seorang pendekar misterius. Wujudnya penuh teka-teki, namun yang membuatnya berbahaya adalah kemampuan aneh yang ia miliki. Ia bisa menggandakan diri menjadi bayangan-bayangan yang seakan hidup, menyerang dari segala arah. Suliwa terpojok, sulit menemukan jalan keluar.
Ketika ia hampir putus asa, muncullah pendekar wanita yang sebelumnya mencemooh dan menghadang kakek tua sakti itu. Pertempuran baru pun meledak, mengguncang hutan dengan gemuruh jurus dan teriakan. Suliwa, dengan tubuh gemetar, hanya bisa bersembunyi di balik batang pohon besar, menyaksikan pertempuran sengit yang entah untuk menyelamatkannya atau justru memperebutkannya. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan cabul. Ketegangan semakin meninggi, sebab kabar tentang Suliwa menyebar luas. Dari berbagai penjuru tanah Jawa, para pendekar datang, masing-masing dengan alasan dan ambisinya. Ada yang ingin menjadikannya murid, ada yang ingin mengikatnya dengan sumpah persaudaraan, ada pula yang hanya ingin menguasai kesaktiannya untuk tujuan pribadi. Perdebatan memanas hingga akhirnya disepakati satu cara, pertarungan terbuka untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak atas Suliwa. Arena hutan berubah menjadi gelanggang darah, suara benturan senjata dan teriakan sakti memenuhi udara. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Suliwa tetap bungkam. Ia menutup mata, masuk ke dalam semedi yang dalam, menyelami samudera batin untuk mencari petunjuk dari Sang Hyang. Diamnya justru menambah misteri, seolah ia sedang menimbang pilihan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang akan menjadi gurunya. Semakin lama, pertarungan itu mencapai puncaknya, darah tercecer, tanah berguncang, dan dendam menggelegak. Tapi hingga saat itu, Suliwa belum juga memberi jawaban. Para pendekar pun terpaksa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menentukan siapa yang paling berhak, sementara sang tabib sakti tetap duduk bersila, terkurung dalam dunia sunyinya, di ambang keputusan yang akan menentukan arah nasibnya dan mungkin pula masa depan tanah Jawa.